Pembagian BST di Kecamatan Biru-Biru Deli Serdang terapkan protokol kesehatan. Pasca Lebaran, penjagaan di perbatasan Simalungun diperketat. Anggota DPRD Tanjung Balai laporkan media online. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Budi Arti, pemirsa, inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Pemirsa, pembagian bantuan sosial tunai berupa uang tunai sebesar Rp600.000 kepada ribuan kepala keluarga di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang berjalan lancar dan tertib dengan menerapkan protokol kesehatan. Beginilah kondisi pembagian bantuan sosial tunai atau BST yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia bersama Muspika Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang kepada 1.220 warga terdampak COVID-19. Menurut Camat Biru-Biru, warga yang sudah terdata sebagai penerima bantuan sosial tunai sebanyak 1.220 kepala keluarga yang tersebar di 17 desa. Warga penerima BST dicek suhu badannya dan wajib menggunakan masker. Warga yang sudah terdaftar langsung diarahkan untuk masuk ke dalam antrian yang sudah disediakan panitia. Satu persatu warga secara tertib didata dan diberikan BST sebesar Rp600.000 oleh petugas PT Pos Indonesia. Menghindari desak-desakan warga, pihaknya bersama PT Pos Indonesia membuka 3 loket dan membagi waktu setiap desa dengan sistem gelombang. Pembagian BST dari Kemensos untuk Kecamatan Biru-Biru sebanyak 1.220 kakak tersebar untuk 17 desa. Berapa bang besaran yang dibagikan bang? Jumlah besaran seperti disampaikan dari kementerian itu 600.000 Per kepala keluarga? per kepala keluarga. Penerapan social distancing itu tetap dilaksanakan. Kita dalam melaksanakan pembagian BST ini kita selalu mengikuti protokol kesehatan, dan kemarin sudah kami instruksikan kepada seluruh kades bagi warga yang datang harus menggunakan masker, dan apabila tidak menggunakan masker, ada yang tidak membawa, kami sediakan. Diharapkan dengan adanya bantuan sosial ini dapat membantu perekonomian warga di tengah pandemi COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Ratusan warga desa Namotualang, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menerima bantuan sosial sebesar Rp600.000. Pembagian tersebut sempat diwarnai aksi protes warga yang namanya tidak terdaftar. Ratusan warga Namotualang yang mendapatkan bantuan sosial tunai sebesar Rp600.000 langsung mendatangi kantor Kepala Desa Namotualang di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Meski pemerintah terus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker jika beraktivitas di luar rumah, ternyata hal tersebut tidak dijadikan contoh oleh petugas pembagian bantuan sosial tunai di kantor Kepala Desa Namotualang. Petugas yang membagikan BST terlihat tidak menggunakan masker dan alat pelindung diri lainnya dan mengabaikan protokol kesehatan. Selain itu, ada sejumlah warga yang protes terhadap pembagian bantuan sosial tunai tersebut karena dianggap tidak merata. Banyak warga miskin yang seharusnya menerima bantuan namun namanya tidak terdaftar. Pembagian bantuan sosial tunai sebesar Rp600.000 ini berdasarkan peraturan dari Kementerian Desa, bahwa dana desa sebesar 25% dibagikan kepada warga untuk warga terdampak COVID-19. Membagikan BLT, bantuan langsung tunai dari dana desa, sesuai peraturan Kementerian Desa bahwa dana desa Namotualang lebih kurang 780 juta sekian, maka kali 25%, maka warga desa Namotualang mendapat 111 kakak. Desa Namotualang membagikan BST dana desa kepada 111 kepala keluarga miskin yang dianggap layak menerima bantuan tersebut.
Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Ribuan paket sembako bantuan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk warga terdampak COVID-19 di Kabupaten Batubara belum disalurkan. Bahkan sebagian kemasan paket sembako tersebut ditemukan dalam keadaan rusak. Ribuan paket sembako bantuan Provinsi Sumatera Utara yang nantinya akan dibagikan untuk warga Kabupaten Batubara yang terdampak COVID-19 masih menumpuk di Sekolah SMA Negeri 1 Sesuka Batubara. Para pekerja terlihat melakukan pengecekan paket sembako bantuan provinsi seperti beras, minyak goreng, mie instan, dan gula pasir yang dikemas menjadi satu paket di dalam kardus. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batubara Ishak Lija mengatakan, sebanyak 60.769 paket bantuan sembako yang datang dari Provinsi Sumatera Utara dan sebanyak 37.105 yang sudah dibagikan ke 12 kecamatan dan 151 desa serta kelurahan di Kabupaten Batubara. Adanya kerusakan paket sembako seperti mie instan dan beras yang terkena hujan merupakan paket sembako yang akan dipindahkan ke Kecamatan Air Putih dan saat proses pemindahan terjadi hujan. Semua yang rusak itu telah diganti, dan kalau memang masih ada yang rusak akan diganti oleh setiap supplier. Untuk jumlahnya belum bisa kita pastikan karena masih ada proses. Saya pikir kalau dibilang keteledoran, kami sudah berusaha untuk bekerja semaksimal mungkin, bahkan sampai 24 jam pihak Tagana kami siap di lapangan. Namun kondisi ketika barang akan dipindahkan, karena kita anggap barang yang datang dengan jumlah kelas yang ada itu tidak memungkinkan, dan akan kita rencanakan pindahkan ke Kecamatan Air Putih sebanyak 7.000 paket. Sebahagian paket yang mengalami kerusakan oleh pihak penyalur dari provinsi sudah mengganti segala kerusakan tersebut. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pasca Lebaran, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Simalungun yang terdiri dari Dinas Perhubungan, TNI, dan petugas medis semakin memperketat pintu masuk ke Simalungun sesuai dengan protokol kesehatan, khususnya kendaraan yang berasal dari luar Simalungun. Bertempat di perbatasan antara Kabupaten Simalungun dengan Kota Pematang Siantar, tepatnya di Jalan Lintas Siantar Seribu Dolok, Kecamatan Panombean Panei, Kabupaten Simalungun, petugas gabungan gugus tugas COVID-19 Kabupaten Simalungun memperketat pemeriksaan terhadap penumpang dan kendaraan yang melintas. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Dinas Kesehatan, dan Dishub Simalungun. Dinas Perhubungan Simalungun mengimbau agar penumpang dan pengendara menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah, sebab protokol kesehatan harus diterapkan jika berpergian. Pasca Lebaran, Dinas Perhubungan bagian dari gugus tugas penanganan COVID-19 Simalungun tetap melaksanakan kegiatan sterilisasi dan pembatasan terhadap kendaraan yang melintas di akses pintu masuk Pematang Siantar Simalungun, karena memang dari protokol transportasi publik kita disarankan untuk lebih memantau pergerakan kendaraan umum soal penerapan protokol kesehatannya, pakai masker, atur jarak, terus penyemprotan disinfektan. Kendaraan yang masuk dari Siantar menuju Simalungun.
Sebelum menjalani pemeriksaan, petugas mengarahkan seluruh kendaraan untuk menepi serta kepada seluruh penumpang dan sopir diminta untuk mencuci tangan. Selanjutnya, petugas menyemprotkan kendaraan cairan disinfektan. Petugas Dinas Kesehatan melakukan pengecekan suhu tubuh, sedangkan petugas Dishub lainnya melakukan pendataan terhadap setiap kendaraan. Terkait penerapan new normal oleh Pemkab Simalungun, petugas gabungan juga mensosialisasikan kepada para pengendara dan penumpang. Ebit Masdar melaporkan untuk Eva Rina TV. Dinilai kurang efektif kegiatan informasi live streaming gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara untuk sementara waktu dihentikan karena jumlah penonton terlalu sedikit. Usai melaksanakan rapat dengar pendapat bersama gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara beberapa waktu lalu, salah satu anggota DPRD Sumatera Utara menyoroti kegiatan live streaming gugus tugas yang hanya sedikit ditonton. Dari rapat tersebut diketahui bahwasannya biaya bagian komunikasi dan informasi gugus tugas mencapai hingga 1 miliar rupiah lebih, yang termasuk di dalamnya kegiatan live streaming di halaman YouTube. Atas temuan tersebut, anggota DPRD Sumatera Utara, Meryl Saragi menyatakan kegiatan live streaming sangat tidak efisien. Yang harusnya gugus tugas bisa berinovasi untuk melakukan integrasi dengan media sosial lainnya sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Meryl menyatakan penyebaran informasi merupakan garda terdepan dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Harusnya gugus tugas bisa lebih banyak melakukan penyebaran informasi melalui spanduk ataupun baliho, sehingga masyarakat yang tidak terbiasa dengan media sosial dapat terjangkau informasi. Mendapatkan informasi bahwa GTPP itu ada live streaming ya setiap hari mengenai perkembangan COVID. Nah, saya coba cek, ternyata viewersnya hanya sekitar 150-160, nggak nyampe 200 gitu kan. Jadi kemudian saya dapat bahan mengenai anggaran dari GTPP, salah satunya di informasi dan komunikasi itu sekitar 1,1 miliar lebih gitu. Jadi saya mengasumsikan waktu itu bahwa live stream ini masuk dalam plot anggaran tersebut yang memang perinciannya belum diberitahukan kepada kita. Mereka berjanji akan ngasih ke kita gitu. Jadi saya mengkritisi kenapa biaya ini cukup besar sementara dampaknya tidak efektif dan efisien karena viewersnya cuma 150 dengan biaya sebesar ini untuk dilakukan setiap hari. Oleh karena itu saya merekomendasikan ke pemerintah waktu itu, yang pertama saya minta perincian anggarannya ini untuk apa aja. Yang kedua, kalau memang tidak efektif, dialokasikan ke plot anggaran lain yang lebih bermanfaat gitu. Untuk saat ini, proses live streaming gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara diberhentikan sementara untuk dilakukan evaluasi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Kapal yang mengangkut sebanyak 5.600 ton garam lokal tiba di dermaga Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Garam yang didatangkan dari Madura ini dapat menjaga kestabilan harga dan kelangkaan garam pasca Lebaran di tengah pandemi COVID-19 di Sumatera. Sebanyak 5.600 ton garam lokal asal Madura yang diangkut kapal Fortune Island yang sandar di dermaga Gudang Arang, Pelabuhan Belawan ini langsung dibongkar menggunakan kren yang ada di kapal untuk dipindahkan ke dalam truk. Sebelum dilakukan pembongkaran, petugas dari Bea dan Cukai dan Dinas Perdagangan juga memeriksa kelengkapan surat kapal yang mengangkut garam dengan menggunakan jasa angkutan laut. Kemudian ribuan ton garam tersebut dibawa ke gudang penyimpanan kawasan industri Medan di Mabar. Manajer Umum Pelabuhan Indonesia 1 Belawan mengatakan, badan usaha milik negara di bidang kepelabuhan telah memprioritaskan kapal angkut garam sebanyak 5.600 ton dari Pelabuhan Branta. Garam ini nantinya untuk menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok untuk masyarakat di tengah pandemi COVID-19 pasca Lebaran. Nah, itu tugas dari Pelindo adalah dalam rangka menyediakan fasilitas pelabuhan agar suplai garam untuk masyarakat Medan dan Sumatera Utara terjamin ketersediaannya. Berapa ton yang masuk?
Itu kapal Fortune Island tadi dengan panjang lebih kurang 140, itu muat garam lebih kurang 5.600 ton yang saat ini sedang diproses pembongkarannya. Dari asal dari pelabuhan mana? Pelabuhan asal dari pelabuhan Berantah, tepatnya dari Madura. Jadi kita syukuri juga bahwa ini adalah garam domestik yang sudah kita gunakan. Dengan didatangkan garam lokal tersebut, dapat menjaga kelangkaan garam dan stabilnya harga di sejumlah kota di Sumatera Utara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanjung Balai dari Komisi B dari Partai PKS laporkan salah satu media online ke Polres Tanjung Balai atas tudingan dirinya terindikasi positif COVID-19. Salah satu anggota DPRD Kota Tanjung Balai Komisi B dari Partai Keadilan Sejahtera H. Alfian Panjaitan melaporkan tuduhan terhadap dirinya yang ditulis pada salah satu media online yang mengatakan bahwa ia positif COVID-19. Fadli Rojab selaku kuasa hukum mengungkapkan bahwa kliennya merasa dirugikan dan membuat resah warga Tanjung Balai atas berita tidak benar tersebut. Artinya kami baca berita dan kami lihat di situ tersebutlah nama Bapak Alfian ini katanya terkena COVID-19. Sebenarnya tidak terindikasi, Pak. Bapak ini sehat walafiat, nggak ada terkena COVID-19. Bahkan demam atau flu aja tidak ada. Gitu. Ya, atas tindakan itu kecewa lah ya. Kecewa, keberatan, bukan hanya merugikan pihak kita, tapi juga meresahkan masyarakat Tanjung Balai. Gitu. Wabah COVID-19 merupakan penyakit serius saat ini. Maka hal seperti ini perlu dilaporkan agar ke depannya tidak ada lagi pihak-pihak yang sembarangan memberitakan warga terkena COVID-19. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, tim Satres Narkoba Polres Tanah Karo menangkap 3 tersangka pengedar sabu-sabu. 2 di antaranya terpaksa ditembak di kedua kakinya karena mencoba melukai petugas dengan benda tajam. Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Karo menangkap 3 tersangka pengedar narkotika jenis sabu di rumah tersangka di Pasar Tradisional Brastagi, Kabupaten Karo. 2 di antaranya dilumpuhkan petugas dengan timah panas pada bagian kakinya dikarenakan hendak melukai petugas dengan senjata tajam saat dilakukan penangkapan. Penangkapan tersangka berdasarkan laporan masyarakat, kemudian petugas melakukan penyelidikan. Dan saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 4,87 gram yang disimpan di atas lemari beserta timbangan elektrik serta uang tunai. Tersangka langsung diboyong ke Polres Tanah Karo untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya. Menurut pemeriksaan kepolisian, tersangka merupakan residivis yang sudah 3 kali mendekam di penjara dalam kasus yang sama. Untuk tersangka ada 2, kami sampaikan juga tadi waktu melakukan penangkapan dan pengembangan, tersangka berusaha menyerang petugas dengan pisau, sehingga dari Satres Narkoba melakukan tindakan tegas terukur dengan melakukan penembakan terhadap tersangka. Tersangka terancam pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.